جمع الأمل بيدينا عجراحنا شدينا فوق الألم عدينا رغم الحصار رغم القصف والنار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini adalah acara Dapur Sehat, di mana acara Dapur Sehat ini menampilkan bagaimana cara memasak yang baik dan benar, sehingga akan diperoleh suatu masakan yang bisa memelihara kesehatan, bahkan bisa mengobati suatu penyakit. Dan kita tahu bahwa memasak ini adalah peran wajib seorang ibu-ibu, dan memang diperlukan untuk memberikan makan buat keluarganya. Cuman banyak dalam masyarakat, masak ini sering salah dalam pemasakannya. Misalnya proses perebusannya yang kurang tepat, atau memasukkan bahan-bahan yang mungkin tidak tepat pada saat perebusan. Oleh karena itu, saya akan coba terangkan bagaimana memasak yang benar, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal dalam mengobati suatu penyakit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana memasak bayam. Bayam adalah masakan yang sering kita gunakan sehari-hari. Di sini ada beberapa bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah ini bayam hijau yang pada umumnya dipakai. Terus kemudian ada jagung sebagai tambahan, kemudian wortel. Terus saya taruh juga di sini bawang putih, ada bawang merah, ada garam, dan ada pemanisnya saya pakai menggunakan madu, karena madu banyak manfaat. Dan yang paling penting di sini adalah salah satu bahan atau bumbu dapur yang kami gunakan nanti untuk pengobatan, yaitu dengan daun salam. Nah, daun salam ini ternyata banyak manfaatnya. Oleh karena itu saya ingin mencoba bagaimana aplikasi daun salam ini bisa menjadi obat, tapi dimasukkan ke dalam masakan kita sehari-hari. Salah satu manfaat daun salam yang sangat luar biasa adalah menurunkan kadar gula darah, kemudian menurunkan tekanan darah, bahkan bisa dipakai untuk mengobati asam urat. Baik, kita akan mulai memasaknya. Pertama-tama kita gunakan air, kurang lebih 2 gelas ini, atau kurang lebih sekitar 1 liter air, kurang lebih. Kemudian kita didihkan sampai air ini mendidih, gitu ya. Dan ketika mendidih nanti ada beberapa komponen yang kita masukkan tidak bersamaan. Nah, ini yang kadang-kadang para ibu-ibu masak tapi tidak memperhatikan bagaimana cara memasak yang baik dan benar. Banyak daun-daun seperti ini, contohnya sayur bayam, wortel, ini adalah komponen sayur yang mengandung vitamin dan juga beberapa antioksidan yang kadang-kadang rusak dengan proses pemanasan. Atau mungkin penggunaan bumbu dapurnya yang dirasakan kurang tepat. Makanya pada kesempatan ini saya akan coba terangkan bagaimana menggunakan bumbu dapur ini bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, di sini adalah saya gunakan daun salam, gitu ya. Baik, kita tunggu dia sambil mendidih. Setelah air mendidih, maka yang harus kita masukkan terlebih dahulu adalah daun salam ini. Tadi saya ulang lagi bahwa daun salam ini bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, kemudian mampu menurunkan tekanan darah tinggi, bahkan bisa mengobati asam urat. Maka itu, pada penggunaan daun salam kali ini harus dipikirkan dosis yang digunakan. Saat ini saya menggunakan dosis kurang lebih sekitar 10 lembar. Ketika 10 lembar nanti berefek terhadap penurunan gula darah, maka pertahankan. Tetapi kalau misalnya kurang berefek, bisa ditambahkan dosisnya menjadi 15 lembar, bahkan 20 lembar. Masukkan daun salam terlebih dahulu. Ini adalah proses ekstraksi yang sederhana, dicalupkan di sini. Dan harus menggunakan api yang kecil. Jadi setelah mendidih ini kita kecilkan suhunya sekecil mungkin dari api.
Tujuannya apa? Karena kalau api terlalu besar, dikhawatirkan proses zat-zat aktif yang ada di dalam salam akan rusak oleh pemanasan. Oleh karena itu suhu yang kami pertahankan kurang lebih sekitar 60 atau 70 derajat untuk mempertahankan komponen zat aktif yang ada pada daun salam. Proses perebusan daun salam ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit atau diperkirakan warna airnya sudah berubah menjadi agak sedikit coklat kehijauan. Itu berarti sudah menunjukkan unsur-unsur zat aktif yang ada di dalam daun salam sudah terurai, sudah termasuk ke dalam air. Ini sedikit kita aduk biar merata. Daun salam yang dipakai adalah daun salam yang segar gitu ya. Supaya dia lebih alami dibandingkan dengan daun salam yang kering. Daun salam segar jauh lebih baik daripada yang kering. Baik pemirsa, di sini saya akan coba terangkan apa sih manfaat daun salam. Ternyata daun salam ini mampu menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, dan juga bahkan mengurangi asam urat yang ada di dalam darah. Cuman permasalahannya proses pemasakan daun salam ini yang mungkin kurang waktu, misalnya ditaruh berbarengan dengan bayam. Oleh karena itu memasak daun salam itu sebaiknya ketika awal dan dia membutuhkan waktu untuk proses ekstraksi. Tapi saya ingatkan di sini pemirsa, penggunaan rebusan itu sebaiknya tidak terlalu panas. Jadi setelah mendidih baru kita masukkan daun salam, kemudian kita kecilkan apinya sekecil mungkin. Gitu ya, kurang lebih sekitar 60-70 derajat. Dan diamkan daun salam ini sampai memberikan warna seperti coklat kehijauan. Baik, di sini sudah memberikan warna coklat kehijauan, kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini sudah mulai. Ini butuh waktu cukup 5 menit dulu awal, karena nanti ada proses tahap pemasakan selanjutnya yang membutuhkan waktu lagi. Dan komponen kedua yang dimasukkan adalah jagung. Kenapa harus jagung? Karena memang ini komponen yang agak keras, jadi kita masukkan jagung ke dalam ini. Ya. Ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 menit juga. Tujuannya biar jagungnya lebih empuk, tapi proses ekstraksi daun salam ini terus berlangsung. Karena tujuannya adalah biar menghasilkan zat-zat aktif yang ada di dalam daun salam itu sendiri. Ini kita tunggu sekitar 5 menit. Kemudian nanti komponen yang selanjutnya kita masukkan adalah wortel. Wortel ini sebenarnya gampang sekali rusak dengan pemanasan. Di dalam wortel ada kandungan vitamin A dan kemudian beta karotid. Ini sebenarnya akan rusak dengan pemanasan. Oleh karena itu pemasakan wortel sebaiknya tidak terlalu lama dalam suhu yang mendidih. Oleh karena itu tadi saya ulangi lagi bagaimana suhunya itu dipertahankan dengan api yang sangat kecil, gitu ya, supaya komponen vitamin A dan beta karotidnya tidak rusak. Gitu ya. Baik, ini sudah 5 menit. Kita rasakan cukup bahwa jagungnya ini cukup lunak. Kemudian kita masukkan unsur wortel di dalamnya. Kita tunggu kurang lebih sekitar 2-3 menit. Tujuannya adalah biar wortel dirasakan lebih sedikit empuk gitu ya. Tapi dengan mempertahankan suhu yang terendah. Ya, jadi api sangat kecil gitu ya, dengan tujuan tidak merusak komponen-komponen yang ada dalam sayur itu sendiri. Kurang lebih sekitar 2-3 menit gitu ya. Kemudian saya masukkan komponen selanjutnya adalah bumbu dapur yang melengkapi masakan sayur bayam ini. Salah satunya adalah bawang merah dan bawang putih. Ini juga mengandung zat aktif yang bisa rusak dengan proses pemanasan. Oleh karena itu, lama pemasakan ini menentukan kandungan zat aktif yang ada dalam bumbu ini. Oleh karena itu, memasukkan bumbu ini sebaiknya memang mendekati proses akhir pemasakan. Ini saya akan masukkan. Bawang putih yang sudah dicacah, kemudian bawang merah yang sudah dicacah juga. Baik, kita aduk bersama, kita diamkan kurang lebih sekitar 1-2 menit.
gitu ya. Baik pemirsa, komponen terakhir yang saya masukkan ke dalam masakan ini adalah bayam. Bayam tinggi zat besi. Zat besi ini tidak dirusak oleh pemanasan. Namun ada beberapa komponen vitamin yang bisa dirusak oleh pemanasan. Dan ketika proses pemasakan ini berlangsung, maka bayam adalah urutan terakhir supaya mempertahankan teksturnya supaya tidak terlalu rusak. Baik, ini sudah sekitar 1-2 menit, maka bayam kita masukkan. Baik. Berbarengan dengan ini, kita berikan garam. Jadi, pemirsa tolong hati-hati dengan garam. Jumlah yang berlebihan bisa menyebabkan hipertensi. Garam sebaiknya secukupnya saja. Kita gunakan sekitar 1 sendok teh atau kurang lebih setengah sendok makan. Gitu ya, cukup. Dan komponen terakhir adalah pemanis, yang biasa dipakai adalah gula. Saya akan gantikan dengan madu, gitu ya. Kurang lebih sekitar 1-2 sendok makan, tergantung selera kita untuk memberikan rasa manis. Perlu diingat bahwa madu pun juga bisa dirusak dengan pemanasan. Oleh karena itu penggunaan madu memang sebaiknya adalah sesi yang paling terakhir. Supaya apa? Supaya komponen-komponen zat aktif yang terdapat di dalam madu itu tidak dirusak dengan pemanasan. Kita aduk. Tujuan pengadukan biar meratakan saja, dan ini tidak boleh terlalu lama-lama supaya warna hijau pada daun tetap dipertahankan. Ya. Setelah mencampur dengan sempurna rasa manis dan garamnya tadi, maka api bisa kita matikan. Nah, penggunaan madu dan garam bisa diberikan setelah sesi akhir, ketika hangat bisa diberikan, atau ketika proses pemasakan. Tapi sebaiknya memang diberikan setelah sesi proses pemasakan berakhir. Ini kita lihat bagaimana hasilnya. Baik pemirsa, ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan bayam kita. Bisa ditambahkan dengan hiasan-hiasan supaya lebih menarik. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa efek daun salam ini bisa menurunkan gula darah. Tetapi tetap dikontrol makanannya. Jangan sampai bayam kita makan tapi nasi kita makan dalam jumlah yang banyak. Tetap harus dikontrol dengan bagaimana mengatur pola makan. Dan ini bisa menurunkan gula darah. Bagi penderita darah tinggi tadi, sebaiknya garam digunakan sedikit mungkin. Karena efek daun salam ini biar lebih menurunkan tensi. Dan bagi penderita asam urat, bisa mengkonsumsi daun bayam ini, tapi pilihlah daun bayam dengan jumlah yang sedikit, diperbanyak dengan jumlah jagung dan jumlah wortelnya. Karena daun bayam ini bisa memberikan tambahan purin di dalam tubuh. Jadi bagi penderita asam urat yang menginginkan sayur bayam jumlahnya sedikit, tetapi jagung dan wortelnya diperbanyak, ditambahkan dengan daun salam di dalamnya. Mudah-mudahan pada sesi kali ini, bagi pemirsa yang senang dengan masakan sayur bayam, bisa memberikan manfaat lebih dalam mengkonsumsi sayur bayam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Agus Rahmadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Dapur Sehat bersama saya Dr. Agus Rahmadi yang akan mengulas bagaimana cara memasak yang benar sehingga diperoleh masakan yang optimal dalam memelihara kesehatan bahkan mampu mengobati penyakit. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang sop yang kita kenal sehari-hari. Cuman kita akan mengeksplorasi manfaat dari bawang putih. Bagaimana bawang putih ini bisa dioptimalkan dalam mengobati atau memelihara kesehatan. Salah satu manfaat dari bawang putih yang cukup menarik adalah bawang putih mengandung enzim aliin yang berperan sebagai pengencer darah. Dia mampu mengencerkan darah yang biasa dipakai, obat-obat ini biasa dipakai oleh orang-orang penderita penyakit jantung, kemudian penyakit stroke atau gangguan bekuan darah.
Masyarakat bisa mensubstitusi obat-obat pengencer darah tersebut dengan menggunakan salah satunya adalah bawang putih. Selain itu juga, bawang putih juga berperan dalam mencegah atau mengobati penyakit kolesterol. Karena ternyata bawang putih terbukti secara klinis mampu mengobati atau menurunkan tingkat kolesterol darah bagi penderita penyakit kolesterol. Selain itu juga ternyata bawang putih mampu menurunkan penyakit darah tinggi. Baik, kita akan mulai proses pemasakan kali ini. Bahan-bahan yang kami gunakan pada pembuatan sop kali ini, yang pertama adalah wortel. Wortel adalah sejenis sayuran yang memang tinggi kandungan antioksidannya. Wortel ini mengandung beta-karotin. Saya ingatkan lagi, perebusan wortel sebaiknya tidak terlalu lama karena beta-karotin atau vitamin A mudah sekali menguap karena proses pemanasan. Yang kedua, kita gunakan kentang. Kentang ini memang identik untuk sop. Kalau nggak ada kentang kayaknya nggak bikin sop ya. Terus kemudian kita gunakan kol. Cuman memang ada beberapa kasus untuk pasien-pasien yang punya penyakit gastritis atau lambung. Kadang-kadang kol ini menimbulkan gas, jadi harus diwaspadai. Kemudian kita gunakan tomat. Tomat ini cukup baik sekali karena dia mengandung antioksidan yang sangat bagus untuk mencegah timbulnya kanker. Apalagi buat laki-laki ini cukup efektif untuk mencegah kanker prostat. Kemudian kita gunakan daun seledri gitu ya. Yang ini juga cukup bagus untuk mengontrol tensi. Kemudian kita gunakan daun bawang. Daun bawang ini cuman kita modifikasi dengan menambahkan telur. Seperti kita ketahui bahwa telur mengandung unsur protein. Dan sebagai penyedap, saya tidak menggunakan unsur penyedap yang mengandung MSG atau monosodium glutamat, tapi saya ganti dengan menggunakan madu. Karena memang madu ini sangat luar biasa dalam masalah penyedap. Kemudian saya tambahkan garam, sedikit lada. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana penggunaan bawang putihnya ini. Ya. Pertama-tama kita nyalakan api ini sampai mendidih. Ketika air sudah mendidih, maka kita langsung mengecilkan api sekecil mungkin. Ya. Tujuannya biar apa? Supaya suhu kita kurangi, tidak sampai suhu 100 derajat Celcius, karena ada beberapa komponen yang memang bisa dirusak dengan proses pemanasan. Sayuran yang pertama kita pilih yang paling keras terlebih dahulu, yaitu wortel. Tapi ini pun juga tidak boleh terlalu lama dalam merebusnya, apalagi sampai terlalu empuk, jadi agak sedikit lebih keras. Pertama kita masukkan ini. Kita diamkan ini kurang lebih sekitar 1-2 menit saja untuk mengempukkan saja. Seperti kita ketahui bahwa wortel ini mengandung vitamin A yang cukup bagus untuk mata. Kemudian beta-karotinnya juga sangat bagus untuk mencegah timbulnya tumor dan kanker. Cuman banyak proses pemasakan wortel ini suka salah. Jadi pemanasan yang terlalu lama menyebabkan vitamin A banyak yang rusak. Apalagi banyak ibu-ibu yang memasak wortel ini karena dipandang keras, jadi sampai benar-benar empuk, itu khasiatnya sudah tidak ada. Jadi menurut hemat saya sebaiknya memang agak sedikit lebih keras. Gitu ya. Baik, kemudian komponen yang kedua, setelah kurang lebih sekitar 1-2 menit kita akan tambahkan kentang, karena kentang ini juga cukup keras. Kentang ini bisa dipakai sebagai pengganti nasi karena memang kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Cuman tidak setinggi pada nasi gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang memang makan kebutuhan karbohidratnya tanpa nasi pun bisa digantikan dengan sumber dari kentang gitu ya. Kentang ini juga kurang lebih sekitar 1-2 menit, jadi tidak terlalu lama. Jadi masih agak sedikit lebih keras, tidak terlalu empuk sekali, karena kalau terlalu empuk khawatir zat-zat nutrisi yang ada di dalam kentang ini menjadi hilang.
Kemudian setelah 1-2 menit maka kita tambahkan kol ini. Kol ini juga dipakai sebagai unsur pembentuk dari sop. Cuman memang ada sebagian kasus orang-orang yang punya penyakit gastritis seperti yang saya uraikan di awal, ini kadang-kadang suka menimbulkan menambah kembung. Jadi saya menyarankan bagi penderita gastritis sebaiknya kol boleh dipakai tapi dalam jumlah yang tidak terlalu tinggi atau terlalu banyak. Baik, ini kita rebus kurang lebih sekitar 1-2 menitan gitu ya. Jadi untuk sekedar ini agak sedikit lebih empuk dari sebelumnya. Kemudian kita tambahkan tomat ya untuk memberikan rasa kecut ya. Seperti kita ketahui bahwa tomat ini mengandung likopen, sebuah senyawa antioksidan yang sangat bagus untuk anti kanker, khususnya buat laki-laki bisa mencegah prostat. Selain itu juga tomat ini juga ternyata tinggi lisin yang mampu merangsang nafsu makan pada anak. Jadi kita tambahkan di sini tomatnya. Ini pun juga jangan terlalu lama pemirsa, karena dikhawatirkan komponen-komponen nutrisi yang terdapat pada sayuran ini rusak karena proses pemanasan. Saya ingatkan lagi bahwa suhu yang harus ada pada suhu pemanasan ini tidak boleh berada di atas 60-70 derajat Celcius. Karena dikhawatirkan beberapa unsur penting di dalam sayuran ini bisa rusak karena proses pemanasan. Baik, terus kemudian kita tambahkan seledri ya. Seperti kita ketahui bahwa seledri ini juga ternyata sangat bagus untuk menurunkan tensi, karena ternyata seledri ini memiliki efek diuretik. Jadi sangat bagus sekali nih bagi penderita penyakit hipertensi atau darah tinggi. Kemudian kita tambahkan daun bawang, masukkan ke dalam campuran ini. Kira-kira sekitar 5 menit gitu ya, sampai dirasakan cukup matang ya komponen-komponennya, baru kita memasukkan unsur-unsur bumbu di dalamnya. Saya ingatkan lagi bahwa kami tidak menggunakan unsur penyedap seperti MSG, kami gantikan dengan menggunakan madu. Ternyata madu ini juga memiliki efek penyedap. Selain dia sebagai pemanis, dia juga memiliki efek penyedap. Seperti kita ketahui bahwa MSG penggunaan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan dampak buruk buat kesehatan. Baik, ini sudah dirasakan cukup. Komponen terakhir kita tambahkan telur. Ya, telur ini sudah direbus sebelumnya. Jadi untuk menambah citra rasa dari sop itu sendiri. Sampai sop ini matang kurang lebih sekitar 5 menit, maka baru kita memasukkan komponen-komponen tambahan sebagai unsur penyedap. Ya, kita matikan kompornya. Ya, baru kita masukkan madu. Madu kurang lebih sekitar 2-3 sendok makan tergantung selera. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Bagi penderita hipertensi saya ingatkan penggunaan garam jangan berlebihan, cukupnya saja untuk sekedar memberikan rasa asin. Saya tambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Kemudian saya tambahkan lada untuk memberikan rasa, mungkin sekitar setengah sendok teh. Ya. Dan yang terakhir adalah bawang putih. Jadi bawang putih dimasukkan ketika masakan sudah matang. Bawang putih ini kita pakai dengan dosis kurang lebih sekitar 6 siung. 6 siung bawang putih. Tapi bagi penderita penyakit gangguan kekentalan darah bisa ditambahkan dosisnya kalau memang tidak didapatkan hasil INR atau agregasi trombositnya tidak membaik. Jadi bisa ditambahkan, bisa mencapai 10 siung atau bisa mencapai bahkan 20 siung, tergantung memang keperluan. Ya. Bagi penderita hipertensi pun juga bisa ditambahkan dosis bawang putih, bisa mencapai
Bisa 10 siung atau bisa mencapai 20 siung dalam sekali masak. Ya pemirsa, sepertinya sudah matang. Ini aroma bawang putihnya lebih terasa ya. Jadi bagi masyarakat yang senang dengan bawang putih ini sangat terasa sekali. Apalagi kalau ada vampir pasti nggak doyan nih dengan bawang putih. Baik. Maaf, kita tuangkan. Perlu saya ingatkan lagi bahwa konsep memasak ini adalah bagaimana kita menjaga kandungan nutrisi yang ada pada setiap masakan dan mengambil manfaat dari bumbu dapur yang kita gunakan. Pada episode kali ini kita memanfaatkan bagaimana mengoptimalkan bawang putih dalam penggunaannya pada kasus-kasus gangguan kekentalan darah dan juga penggunaan bawang putih dalam beberapa kasus untuk menurunkan hipertensi. Iya. Cukup bau bawang putihnya, tapi memang ini jadi memiliki manfaat lebih untuk permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi di awal. Baik pemirsa, demikianlah episode kali ini. Dan kita akan lanjutkan pada episode-episode yang akan datang. Bersama saya, Dr. Agus Rahmadi, di Dapur Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رغم الحصار رغم